Nah, Yesus masuk ke perut bumi, itu ya saya udah pernah, nanti saya kasih itu fair bagi saya. Dalam 3 hari itu dia turun ke dunia orang mati, menginjil. Itu Nanti yang saya baca di Apostle Creed, Pak. Saya nggak baca di Itu sama dengan cerita inskripsi Dewi Inanna, Pak. Dewi Inanna meninggalkan sorga, masuk ke dunia orang mati dan bangkit hari ketiga. Apa bedanya sama Yesus? Dewi Inanna pernah dengar, Pak? Dia dibunuh nggak, Dewi Inanna? Enggak. Nah, itu Tapi mirip, masuk dunia orang mati, bangkit hari ketiga. Tapi dia tidak dibunuh, kalau Yesus kan dibunuh. Iya, gitu. Tapi kan sama-sama masuk dunia orang mati. Bahasanya tuh mirip, Pak. Nah, tapi mekanisme atau urut-urut apa? Kan gini, Pak. Mengadopsi sebuah konsep kan tidak harus 100%. Konsepnya diambil tapi bisa dimodifikasi. Oh iya. Gitu. Seperti yang tadi Helenistik, paganisme, konsepnya sama tapi dimodifikasi oleh Kristen. Bapak tahu ketika Yesus dianggap punya hakikat yang sama pada Konsili Nisea 325, 600 tahun sebelumnya ada juga dewa yang diangkat menjadi Tuhan, yaitu Dewa Serapis di Alexandria, Mesir atau di Mesir, ya oleh Raja Ptolemy. 600 tahun nih. Ketika Konsili Nisea 325, uskup-uskup yang mengikuti Konsili 325 itu adalah uskup-uskup yang sebelumnya menyembah Dewa Serapis. Berubah Tuhannya menjadi Yesus. Gitu. Ini enggak. Belum pernah baca? Itu Loh, Bapak cek di internet silakan. Ada nggak Dewa Serapis? Ada nggak kuilnya? Dari kuil Dewa Serapis itu kan legenda aja kalau menurut saya. Dari kuil Dewa Serapis itu, Pak, ada simbol yang sekarang Bapak pakai, walaupun bentuknya sudah dimodifikasi sedikit. Simbol apa, Pak? Apalagi itu? Salib. Loh iya, Bapak pelajarin. Dari Dewa Serapis itu. Dan kuilnya itu keluar simbol yang dipakai sebagian oleh orang Kristen, sebagian oleh orang pagan, yaitu simbol salib. Cuman kalau orang pagan menggunakan salibnya di atasnya gambar bulat, yang Kristen dimodifikasi hanya seperti ini, cross gitu. Bulat, jadi bentuknya begini, tapi di atasnya ada bulatan. Gitu. Sabar, ya. Setahu Bapak boleh baca itu. Saya sering lihat di salibnya orang pagan. Bukan, orang Katolik kan, kepala Yesus yang. Oh, kalau itu halo, Pak, namanya. Yang di belakang Yesus ada sinar, itu adopsi simbol dari Dewa Mitra. Ada. Loh, Bapak harus baca itu. Itu simbol dari Dewa Mitra, Dewa Matahari, Pak. Maria juga di belakangnya ada sinar kan. Nah, itulah kenapa Yesus ditetapkan lahirnya 25 Desember. Karena sebelumnya orang-orang Romawi merayakan hari lahirnya Dewa Mitra 25 Desember. Orang Romawi. Iya, itu kan tahun 200, hampir abad 3 itu kan baru dirayakan. Itu baru di abad keempat, Pak. Sebelum abad itu merayakan Natal itu kan sebelum abad 2, abad 1 sudah ada yang. Belum ada, Pak. Abad 2 awal ya. Belum ada. Saya pernah baca itu, Pak. Belum ada, Pak. Sol Invictus. Itu kan perayaan Natal. Abad kedua belum merayakan Yesus Natal lahir dari 25 Desember loh, Pak. 25 Desember itu ditetapkan oleh Kaisar Konstantin di abad keempat awal. Sudah kok merayakan. Belum. Belum. Sudah merayakan itu. Kalau ada Bapak boleh tunjukin ke saya. Nanti deh, saya pernah baca itu. Sekarang berarti di Yunus ini tidak menunjukkan ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Berarti tadi di dalam Gospel Lukas ada sebuah kalimat yang diklaim tertulis di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur, ternyata tidak ada. Gitu kan? Berarti kalau begitu apakah kitab Gospel Lukas bisa dipercaya gitu? Kalau di seluruh perjanjian lama nggak ada begitu gitu. Itu pertanyaan saya. Mengatakan bahwa Yesus ini ya penderitaan pertama, penderitaan kedua sampai penderitaan keempat menceritakan bahwa dia akan. Ya kalau ibaratnya nih susu sebelanga, Pak, ada satu ayat yang ternyata tidak ada di dalam perjanjian lama, apa ini bukannya setitik nila merusak susu sebelanga gitu maksud saya? Ya perjanjian lama yang tadi saya bilang Yunus, di Yunus. Nah, di Yunus kan nggak ada kata-kata Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, di Yesaya 53 juga nggak ada. Soalnya kan di Lukas 24, 46 ada tertulis. Kalau di Yesaya 53 itu kan jelas tentang Yesus semua itu kalau. Tapi Bapak bilang jelas tentang Yesus kan menurut Kristen, menurut Yahudi tentang bangsa Israel, Pak.
Kristen Yahudi juga kan yang Petrus kan orang Yahudi. Iya. Mengatakan itu. Tapi itu kan saya nggak membantah bahwa Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang Yahudi, Pak. Tapi yang menulis ini kan yang menulis 4 gospel, itu kan bukan orang-orang yang menulis Tanakh. Maksud saya itu loh. Oh iya benar. Iya kan? Tapi mereka orang Yahudi. Yang menulis. Belum tentu, Pak. Belum tentu, karena yang menulis dari Romawi. Loh, Bapak nggak tahu? Yohanes menulis dari mana, Pak? Bukan dari Roma, dari Syriak malah. Ya, tapi mereka kan bukan orang yang saya membedakan. Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi, betul. Tetapi yang menulis 4 gospel apakah orang-orang Yahudi? Tidak, menurut ahli perjanjian baru, Pak. Yang menulis 4 gospel adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung, bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Itu kan orang abad berapa baru mengklaim itu? Abad-abad 20. Yang mengklaim bahwa tapi kan mereka nggak asal ngomong, Pak. Mereka kan mempelajari sejarah, mempelajari tradisi Yahudi. Kalau di sejarah Bapak Gereja meyakini yang menulis Matius, Markus. Tradisi, mereka. Pak. Itu baru tradisi. Sedangkan konferensi wali gereja aja sudah mengatakan bukan. Gini, Pak. Kalau Bapak bilang tradisi, itu tradisi dari mulai abad 1 itu kan. Yang baru dilanjutkan ke abad berikutnya. Nah, sedangkan yang klaim ini itu sudah abad keberapa? Iya. Lebih mana kita percaya antara abad? Justru bagaimana Bapak percaya Santo Papias dan Santo Irenaeus yang mengatakan? Dari tulisan siapa Bapak coba? Bapak bisa membaca Santo Papias memberi nama Matius dan Markus. Itu Bapak baca di mana? Itu menurut mereka kan itu yang tradisi itu kan? Iya. Siapa yang menulis bahwa yang memberi nama itu Papias pada waktu tradisi abad-abad kedua? Atau abad ketiga lah. Dari mana Bapak bisa percaya bahwa yang Papias memberi nama Markus, Papias memberi nama Matius, itu Bapak baca di tulisan siapa? Bukan dari tulisan Papias loh, Pak. Dari siapa? Ya, saya pernah baca literatur seperti itu, bahwa mereka sangat, bapak-bapak gereja sangat meyakini bahwa Matius ditulis oleh Matius, Markus, dan keempat gospel itu. Ini Pak. Itu kan tradisi pertama. Yang kedua, Papias memberi nama itu kan hanya berdasarkan klaimnya Papias. Bapak tidak percaya dengan ahli perjanjian baru yang sudah meneliti begitu banyak manuskrip, tetapi Bapak percaya kepada seorang Papias yang memberikan nama, mengatributkan nama hanya berdasarkan juga klaim seorang. Kalau udah sekian banyak orang, Pak. Gitu maksud saya. Dan Papias ini kan hanya klaim menurut dia. Irenaeus juga klaim menurut dia. Ini 2 orang doang loh, Pak. Melawan sekian banyak ahli perjanjian baru yang mengatakan itu bukan tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Papias sama itu kan mereka hidup di abad itu. Abad kedua. Ya, abad 1 sampai abad 2. Bukan maksudnya, Papias dan Irenaeus memberi nama gospel-gospel itu di abad kedua. Ya, mereka hidup di abad 1. Papias memberi namanya tahun 130 Masehi, Irenaeus memberi namanya tahun 180 Masehi. Nah, dibanding sama yang 8 abad kemudian. Iya, tapi bukan 1 orang, Pak, yang ngomong. Beda sekali, Pak. Saya masih pegang ini orang yang. Iya, 2 orang ini. Dekat. Sekarang saya tanya Bapak baca dari mana kalau Papias memberi nama gospel? Itu yang saya tanya. Saya pernah baca. Apakah langsung dari tulisan Papias? Seperti Kleman, ya. Nah, Kleman, siapa yang membicarakan? Ada 3 itu Bapak gereja yang Pertanyaan saya gini, Pak. Papias, ya. Pertanyaan saya gini, siapa Bapak gereja yang melaporkan bahwa Papias memberi nama Matius dan Markus? Itu aja. Dan di mana dan kapan? Gitu, ya itu kalau kita mulai catatan Bapak gereja ya itu ada ya. Ada yang saya pernah ini, mereka punya catatan Bapak gereja dari abad 1 itu kan. Setelah siapa maksudnya? Bukan abad 1, ya. Mereka lahir dari abad 1. Mereka adalah murid-murid langsung daripada Yesus. Seperti Petrus, Yudas dan Petrus, Yakobus, ya. Walaupun Yakobus sudah mati pada sebelum. Maksud saya, bagaimana Bapak yakin bahwa itu benar Papias yang ngomong, bahwa itu benar Irenaeus yang ngomong, berdasarkan tulisan siapa? Maksud saya itu. Itu menurut itu bapak-bapak gereja sebelum apa? Iya, siapa? Dan abad berapa?
Ya di abad-abad satu awal ya. Akhir. Enggak Pak, baru di abad 4 Bapak Gereja namanya Eusebius menceritakan bahwa Papias memberi nama Matius dan Markus. Yang menceritakan Eusebius di abad keempat. Udah abad keempat nih Pak, udah beda 200 tahun lagi nih. Gitu. Kalau yang Irenaeus, dia menulis di dalam bukunya dia. Judul bukunya Against Heresies. Di Against Heresies ini, Irenaeus menyebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Empat-empatnya disebutkan sama Santo Irenaeus. Ya. Tapi itu pun juga tradisi. Ya memang kan dari tradisi itu kan dia nyampe ke mereka. Kalau tradisi Pak, apakah itu berdasarkan gaya bahasa, perbenaran kata, sejarah, dan tradisi orang Yahudi? Tidak. Tapi kalau mereka mempelajari dari gaya bahasa, tradisi, perbenaran kata, dan sejarah. Dan mereka juga tidak lepas kok dari zaman itu. Maksudnya gini, mereka kan bisa mengecek manuskrip ini berasal dari abad berapa. Dengan tes karbon gitu. C14 misalnya. Walaupun ada rentang waktu 20-30 tahun, tapi kan itu masih pada zaman itu. Gitu. Betul. Gitu loh. Nah pada zaman itu yang sudah diteliti, gaya bahasanya beda. Perbenaran katanya juga beda. Maka itu mereka bisa mengambil kesimpulan, contoh misalnya, di Markus 16 misalnya, ayat yang ada cuma sampai ayat ke-8, 9-20 nggak ada, sisipan. Matius 28-19, sisipan. 1 Yohanes 5-7, sisipan. Mereka kan nggak sembarangan ngomong, Pak. Iya, menurut mereka seperti itu. Saya udah dengar juga itu. Iya. Namun kan ada beberapa naskah perjanjian lama ya. Perjanjian lama maupun perjanjian baru yang sampai ribuan itu kan. Perjanjian baru aja. Perjanjian baru. Bapak tahu nggak perjanjian baru? Lebih kan? 5.800. Itu hanya untuk 4 gospel. 5.600. Ada yang bilang 5.800. Tapi dari 5.800 itu tidak ada 2 yang identik. Dengan penemuan itu kan laut mati itu kan? Oh bukan. Itu juga menambah ini kan, menambah perbendaharaan. Laut mati itu yang ditemukan adalah kitab-kitab yang perjanjian lama. Yang paling banyak malah Yesaya. Kejadian aja nggak komplit. Betul. Nah itu. Yang perjanjian baru dari 5.600 atau 5.800 tidak ada 2 yang identik, Pak. Nah, sekarang gini aja. Bagaimana Bapak menganggap ini sebuah kitab suci firman Tuhan kalau di dalamnya ada ayat tambahan, sisipan, atau pinjaman? Itu aja. Saya punya buktinya nih. Ini kitab andalan saya nih, Pak. Kitab suci Katolik, Pak ya? Tidak untuk diperdagangkan. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Arnoldus ND. Yang tadi pertama kali saya tanya ke Bapak, ayat mana yang mengajarkan Trinitas? Itu yang ini, Pak. Bukan Matius 28:19. Tapi ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah ini ajaran Trinitas. Kalau Bapak tadi Matius 28:19 kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi tidak disebutkan satu. Ini kan terdapat bukan sekarang Bapak cek di TB, sama nggak isinya? Gitu. Ya, pasti sama. Saya udah baca. Nah, itu kan ditulis kalau itu dimasukin dalam kurung kan. Dan itu ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah ini catatan kaki nih, Pak. Ayat 7-8 di dalam surga sampai kalimat di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata ini Bible bahasa Latin di abad keempat. Ya kan? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian apa tuh Pak disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani
karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kayak Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5. Ya itu memang sering kita sering bahas ya. Ya. Dan ini nggak cuma satu, Pak. Banyak ayat-ayat seperti ini. Saya sudah pernah ini juga. Ini memang tidak ada, tapi di kitab lain ini ada kaitan. Belakangan. Kalau Ratusan tahun. Nah, kalau yang masuk ke sini yang di Yohanes 1 Yohanes 5 ini, memang ini dalam kurung kan? Dalam kurung berarti tidak seperti teks aslinya. Namun yang disampaikan di sini ada beberapa ayat itu ada kaitan dengan tulisan di luar Yohanes ini. Kalau saya lihat begitu. Maksudnya ada kaitannya. Kaitannya apa? Tentang Tritunggalnya itu ya. Bahwa ada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Yang ketiganya satu. Iya. Di ayat mana? Aduh, saya pernah baca seperti ini ya. Di seluruh perjanjian baru nggak ada, Pak, ayat itu kecuali di sini. Saya berani katakan. Saya pernah ini itu. Tidak ada, Pak. 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. Tunggu 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Udah? Bisa 2. 2 apa? Ya 2 memori kosong. Iya. Besok jam 7 dari sini ya? Iya, kita jam 6 standby. Iya. Terima kasih ya. Iya. Inilah dia yang telah datang. Iya, tadi ya. Iya. Besok bawa jaket yang kuda ya, Yul. Bawa jaket kuda. Jadi yang di 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu memang belum di 8-nya ini kan? Iya. Yang bisa dibilang ditambahkan karena di dalam kurung itu. Iya. Dan yang dalam kurung nggak cuma itu, Pak, banyak, Pak. Saya bisa tunjukkan. Cuman yang saya tunjukkan ini adalah yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas di dalam Bible. Selain ayat ini tidak ada bukti teks yang dianggap ajaran Trinitas. Di ayat 7-nya sampai ya ayat 8 mulai roh dan air aja itu ada roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah, ini kita umpamanya lepas dari ini ya, dari 7 ayat 7 yang di dalam sorga, dia langsung ke 8 yang ke rohnya aja. Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Nah, ini saya pernah baca saya lupa ya. Roh dan air dan darah. Ini NIV, Pak, menyebutkan bahwa not found in any Greek manuscript before the 16th century. Tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani sebelum abad 16. Iya, memang ini nggak terdapat. Ya, ini kalau misalnya Codex Sinaiticus abad 4, Pak. Ya. Ini tidak terdapat di dalam manuskrip-manuskrip Yunani sebelum abad 16. Berarti dari abad 4 sampai abad 16, 1200 tahun. Baru ada. Ini NIV nih, Pak, yang mengatakan. 1 milenium lebih baru tambahin ayat, coba. Nggak, oke, saya nggak pemahaman saya. Kita nggak tidak terlalu tergantung dengan ayat ini kan. Enggak, tapi maksud saya adalah kenapa saya kasih lihat ayat ini? Karena kan hanya ayat ini yang menyebutkan 3 pribadi dan ketiganya satu. Tidak ada ayat lain yang menyebutkan 3 pribadi tapi satu. Matius 28:19 saya tidak menyatakan satu. Nah, kalau saya lihat di kisah para Rasul 10 itu bicara tentang Trinitas juga. Nggak ada, Pak. Saya catat tuh, kalau nggak salah ya. Tiga. Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Karena itu kisah para Rasul 10 itu tentang Trinitas. Kisah 10 berapa, Pak? Kalau baca semua, saya lupa ini ayatnya. Saya dapat di situ kisah para Rasul. Nggak ada, Pak. Dia bicara tentang
Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan. Dan ketiganya satu. Ya menuju ke sana ya. Saya lihat ya. Nggak ditulis begitu, Pak. Kisah para 10 tunggu. Gimana itu saya lupa dia. Ini mah cerita Petrus dan Cornelius. Ya kalau kita baca semua itu, Mhm. aduh saya pernah. Di situ ada Allah Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tidak ada, Pak. Coba ayat berapa? Tunggu. Ini sudah bicara Allah. Malah ada ayat begini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Kalau Yesus Tuhan dan setara dengan Bapa, masa nggak bisa bangkit sendiri, Pak? Suatu yang berkata, bangunlah, hai Petrus. Alhamdulillah. Ini yang saya lihat di sini ada Trinitasnya. Coba. Tentang Petrus disuruh makan itu. Ada 14, 15 itu. 14, 15, mana? Dari 12 dari 11 tampak oleh terbuka langit dan ini baru ada suara bilang bangunlah hai Petrus. Sembilah ini identik dengan si Yesus ini yang ngomong. Mana? Coba kalau Bapak baca ayat pasal 10 ini, kisah para 10 ini. Iya, ayat mana yang ada Yesusnya, Pak? Ini tentang bercerita tentang Yesus membangunkan si ini atau dari mana? Yesus membangunkan siapa? Menjemput seorang Simon dan terus ia menampakkan dari ayat 1 ya. Tentang kalau dari ayat 1 sampai ini 10 saya lihat di sini ada cerita tentang Tritunggal. Nggak ada, Pak. Di situ ada Yesus, ada Bapa ya Allah itu. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Ya, kalau kita lihat dari cerita ini menceritakan tentang kesatuan itu. Coba, Pak, di ayat mana? Nah, nanti saya pernah baca nih. Oh, ini berarti tentang Bukan, Pak. Nih. Kalau saya baca dari ayat 1 sampai selesai. Coba, di ayat mana? Tunggu. Nah, kalau bayar itu ada lagi Roni. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Nih, Roh Kudus. Di ayat 47 ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus juga di ayat 45. Iya, terus tulis ketiganya satunya di mana, Pak? Nah, dan menulis ketiga yang satu tapi iya. menceritakan semua itu tentang tiga itu adalah satu. Satunya di mana kata satunya itu, Pak? Saya penasaran juga. Kata Nah, kalau satunya kita di mana? baca itu, Pak, nggak tertulis ketiganya adalah satu. Tapi ini tiganya yang sering menginikan. Coba Bapak kasih ayat yang mana yang mengindikasikan bahwa ketiganya itu satu. Mengindikasikan aja. Kalau baca semua ya. Kalau Saya udah baca semua, Pak. Saya tidak menemukan ada indikasi bahwa ketiganya satu. Gitu. Nah ini buat nanti deh. Ini PR. Bapak cek lagi. Saya pernah baca ini. Oh setelah saya baca, oh ini tentang Tritunggal kalau begini. Tritunggal kan harus 3 pribadi dan satu. Gitu. Ya ini kalau dilihat di jalan ceritanya ini. Iya. Tidak ada kata-kata satu, Pak. Allah, tanpa ada Yesus, tanpa ada Roh Kudus. Kita cari aja, Pak ya. Kita cari aja nih. Nah seperti ini kan, Kisah apa yang dinyatakan Allah tidak boleh. Sedangkan tuh yang ngasih bangun itu si Yesus. Di ayat berapa, Pak, Yesus yang bangunin? Itu mulai dari 13 ya. Dengarlah oleh suara yang berkata 10. bangunlah. Di dalam Kisah Para Rasul 10, Pak. Nah, Sebentar, Pak ya. hai Petrus, sembilah itu kan. Lalu Petrus maksudnya sebenarnya berkeras tidak mau. Tapi Di akhirnya Kisah Para Rasul 10, Pak, itu tidak ada Yesus, Bapa, Roh Kudus mengindikasikan satu. Yang ada malah tulisannya Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga.
Iya ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus dibangkitkan, Pak? Kenapa nggak bisa bangkit sendiri? Ini dibangkitkan Allah nih. Iya, kalau kita mau kait-kaitkan dia sebagai manusia dia dibangkitkan. Kan sepenuhnya ilahi juga. Manusianya bukan ilahi. Kan kodratnya dua, sifat ganda. Jadi pada saat dia jadi manusia kan dia manusia juga, ilahi juga. Ilahinya nggak mati kan. Di 1 Petrus 3 ayat 18 tadi kita Lu iya, kan pada waktu Yesus jadi manusia dia kodrat manusia iya, kodrat ilahi juga. Ketika dia mati, kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri gitu loh, Pak? Dibangkitkan Allah, ya. Kan Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 18, dia berkuasa menyerahkan Nyawanya. dan dia berkuasa untuk. Lah kenapa dibangkitkan? Dia berkuasa dia sebagai Allah. Berarti kalau begitu mengindikasikan Yesus itu adalah Bapa dong, Pak. Enggak. Kalau enggak gimana? Yang membangkitkan Yesus siapa? Yesus sendiri tuh kan? Yang membangkitkan rohnya, Yesus dia kan berkuasa, yang manusianya itu. Dia berkuasa menyerahkannya. Dan dia berkuasa untuk mengambil kembali. Ya, berarti yang membangkitkan Yesus ketika Yesus mati siapa? Yesus kalau manusia. Yesus berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ya, gini Pak. Nah. Yang mati kan itu bukan ilahinya. Iya, manusianya. iya. Itu saya nggak nanya, Pak. Itu saya nggak nanya. Yang saya tanya, yang membangkitkan Yesus ini rohnya Yesus sendiri atau bukan? Ya kalau kita baca Yohanes 10 Iya. ayat 18. Berkuasa mengambil lagi. Dia berkuasa menyerahkan Iya. dan dia berkuasa Mengambil lagi. mengambil kembali. Berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Kalau Yesus manusia, Yesus ilahi kan, Yesus hologos itu kan dia ilahi. Iya. Dia berkuasa untuk Iya. menyerahkan dan berkuasa. Iya. Nah, Berarti yang membangkitkan Yesus itu Yesus sendiri atau Bapa? Bapa melalui Yesus. Berarti ilahi. Yesus sendiri yang membangkitkan Yesus. Yesus manusia. Iya, berarti Yesus sendiri yang membangkitkan. Ya manusianya. Berarti manusia bangkit sendiri. Dia yang bangkitkan. Siapa? Yesus yang mana yang membangkitkan? Yesus ilahi. Yesus yang ilahi berarti Bapa. Bukan Yesus ilahi itu. Berarti bukan udah 4 gitu, Pak. Yesus tubuh, Yesus ilahi, Bapa, Roh Kudus, atau gimana? Gini Pak. Gimana? Jadi melewati. Bapa dalam arti yang tadi saya sudah analogikan seutuhnya ini. Ya. Nah, umpamanya dia berbentuk seutuhnya itu kita gelarnya Bapa. Nah, di dalam Bapa ini yang si Allah ini ada hologos, sang suara atau yang sering menyatakan siapa ini Bapa, kan? Kalau kita lihat di dalam satu ini ada nafas atau Roh Kudus. Pak, Bapak nggak usah ceritain definisi itu, saya udah tahu. Nah, Yang saya tanya, yang membangkitkan Yesus itu Yesus sendiri atau Bapak? Kalau Bapak bilang Yesus bukan Bapak. Gitu. kan dia perantara ya. Kalau perantara itu Tuhan bukan, Pak? Dalam bukan arti ini. Suara saya perantara diri saya. Itu yang dimaksud. Jadi? Bukan dalam arti beda, bukan dalam pisah, beda. Oke. Memang beda. Berarti Suara saya Yesus, dengan diri saya tuh beda. Kan Bapak bilang Yesus bukan Bapak. Bukan. Oke. Kalau Yesus pengantara, berarti Pengantara dari Bapa. pengantara Bapak. Sebagai suara. Berarti Yesus bukan Bapak nih ya? Bukan. Nah, yang membangkitkan Yesus ini Yesus atau Bapak? Bapa melalui Yesus. Bapak melalui Yesus. Bapa melalui. Lah kan Yesus sudah mati. Yang mati manusianya. Manusianya Yesus yang. Nah, Yesus ilahinya itu Bapak bukan? Bukan, dia sang Nah, suara. Berarti ada berapa? Ada Bapak, ada Yesus ilahi, ada Yesus manusia, ada Roh Kudus. Yesus menambahkan itu bukan dia menambahkan lagi pribadinya atau ke realitanya atau kenyataan Bapak ontologisnya. bingung sendiri malah jadi. Enggak, saya semua kalau saya enggak. Bapak jadi gini, Pak. Bapak jadi bingung sendiri. Karena di sini kalimatnya Yesus dibangkitkan oleh Bapa, oleh Allah. Ya. Sedangkan di seluruh perjanjian baru yang disebut Allah itu Bapa, Yesus sebut Tuhan. Jadi kalau Tuhan dibangkitkan sama Allah, gimana Bapak Di perjanjian baru melogikanya? memang bagi kita hanya satu Allah, yaitu Bapa kan. Yesus Allah bukan, Pak? Yesus Allah bukan? hakikatnya Allah. Ada di mana Yesus disebut Allah, Pak? Di ayat berapa Yesus disebut Allah?
Ya itu kan pada mulanya. Yesus itu, firman Ya, itu adalah pada Allah. mulanya si firman itu adalah Itu kata Yesus atau kata Yohanes, Pak? Yohanes kan menyimpulkan apa yang Yesus ngomong di Yohanes 8. Yohanes 1:1 kan? Nah, ya dia kan sebenarnya kan Ya, Yohanes dituliskan, 1:1 lah. Yohanes 8 tuh bisa ditaruh di satu lah sebenarnya. Tapi kan Yohanes 8 yang apa? Yang sebelum Abraham ada, aku ada. Oh, itu Yohanes 13. 8 itu, Yohanes 8 itu. Termasuk itu ya. Yohanes 8, Abraham, Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 20. 17:3-nya gimana? 17:3 ya. Dia bilang kan, hidup yang kekal itu adalah Mengenal mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang Allah. benar. Berarti ada berapa Allah, Pak? Ya. Dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus kan bukan, dia kan bilang itu apa? Yesus Kristus yang engkau utus maksudnya yang keluar dari Allah itu, dari Bapa. Bukan dia terpisah. Jadi kalau begitu Bapak mengutus dirinya sendiri dalam bentuk Yesus gitu, Pak? Kalau mau dibilang begitu boleh. Bapa mengutus sang firmannya, ya. Firmannya itu kan bagian dari Allah. Bagian daripada Ya. Berarti dirinya, kalau bagian daripada dirinya. ya, berarti kalau Bapak mengutus firmannya menjadi manusia, berarti manusianya ini itu adalah bagian dari Bapak. Manusianya tidak. Manusia kan tambahan. Cuma tambahannya apa yang tadi saya bilang sebaiknya jangan dibilang menjadi kan, itu yang tadi saya bilang. Tulisannya menjadi. Nah, tapi oke, tulisannya menjadi. Ada sebab pada ayat dia memakai rupa, itu kan dibilang. Ada Iya. ayat Memakai rupa itu kan bukan memakai perkataan rupa. Yesus, Pak. Iya. Firman adalah Allah juga bukan perkataan Yesus. Iya. Bukan perkataan Yesus kan. Itu perkataan Yohanes yang mengadopsi Helenisme. Ya. Di Wahyu 1 Apalagi Wahyu 1 ayat 8 kan. itu kan Yesus menjadi saksi. Dan itu firman Tuhan Allah, bukan firman Yesus loh, Pak. Tuhan Allah kan. Jadi Yesus Tuhan Allah. Tuhan, dia bagian daripada, dia ada Allah juga, hakikatnya Allah. Hakikatnya. Jadi sang roh, suara saya yang ada di dalam saya itu kan manusia kan. Suaranya saya manusia, bukan suara orang lain. Suara dari saya sendiri. Apakah itu Suara saya? Bapak jadi manusia. Betul kan? Firman Bapak jadi manusia. Ya. Jadi manusia ini Bapak atau bukan? Bukan. Berarti Beda. Yesus bukan Bapak. Bukan. Kalau gitu Yesus dibangkitkan oleh Bapak. Ya, Yesus dibangkitkan oleh Bapa melalui Siapa lagi orang Yesusnya lagi mati? yang matinya kan Manusianya. manusia aja. Berarti ada Yesus ilahi. Ya itu yang hologos. Iya. Berarti ada Yesus ilahi, ada Bapak, ada Yesus tubuh manusia. Tubuh manusia dia memakai kan. Jadi tubuhnya manusia, tubuhnya Yesus ini ilahi nggak? Bukan. Bukan ilahi. Bukan. Mana bisa ilahi mati, Pak? Oke, yang 1 tidak Petrus mati 3 aja. ilahinya, yang mati tubuhnya. Tubuhnya. Oke. Itu kan dibilang 1 Jadi yang Petrus 3 ayat ilahi, 18. sifat ilahi masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, sebab. Yang tidak maha suci. Kan dia suci. Yesus suci, Pak. Yesus manusia mana ada berbuat dosa? Loh Coba. enggak, suci kan tidak harus berbuat dosa, Pak. Nah, Suci, maksudnya suci ya, gimana? oke, dia Bapak? kalau dari ukuran manusia, dia manusia yang tidak berbuat dosa. Biasanya yang bilang di ayat Yohanes 8, buktikan saya bisa berbuat dosa, saya berbuat dosa. Kan dia tantang orang-orang itu kan. Kalau Yesus tidak berbuat dosa, ngapain dia dibaptis, Pak? Itu kan dia dibaptis, sebenarnya Yohanes nggak mau. Iya, terus Yesusnya Tapi dia malah bilang, minta. karena itu kan baptisan orang-orang yang bertobat itu kan. Berarti Yesus bertobat. Bukan, dia sebenarnya tidak harus dibaptis, tapi kan dia bilang, lakukan itu. Dia bilang sama Yohanes itu. Yohanes sendiri nggak berani. Iya. Yohanes sama nggak berani. Terus Yesus kenapa dibaptis? Akhirnya Yohanes bilang, Yesus lakukan. Seperti itulah yang coba baca di itu. Yohanes nggak berani, buka kasutnya aja nggak berani. Iya, terus kenapa Yesus akhirnya dibaptis? Memang sudah harus begitu. Iya, berarti Yesus bertobat. Bukan, beda. Coba Bapak baca di konteks itu. Iya. Waktu Yohanes lihat Yesus, mau Inilah datang, anak domba Allah. Inilah anak domba Allah Ya. ya. Sebelum waktu itu kan Yesus datang untuk meminta dibaptis. Yohanes sudah nolak. Aku tidak layak. Buka ini kasutmu, saya tidak Iya. layak.
Yesus bilang lakukan aja. Yesus Tuhan nih Pak. Ah. Yesus Tuhan. Dibaptis sama Yohanes. Dia sebagai manusia ya. Sebagai manusia. Ya, sebagai Tuhan juga kan? Ya Tuhan melalui kemanusiaan. Iya, sebagai manusia dan Tuhan. Yohanes manusia. Bisa membaptis Tuhan. Manusia. Loh, Yesus Tuhan bukan Pak? Yesus, Manusia juga, ya. Tuhan juga kan? Sifat ganda kan? Nah, dia ganda. Yang bukan Tuhannya yang dibaptis kan? Saya nggak nanya Tuhannya dibaptis. Tapi kan Fisiknya, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Betul. Berarti di dalam fisik Yesus kan ada sifat ilahinya. Ada. Iya. Bukan sifat, hakikat. Iya hakikat, oke lah. Di dalam Yesus ada hakikat ilahi. Ilahi. Yohanes manusia bisa membaptis manusia yang punya hakikat ilahi. Begitu. Manusianya bukan hakikat ilahi. Loh. Manusia seperti kita kan, kalau dijelaskan Iya. tadi, dia manusia seperti kita yang bisa Iya. lapar. Kenapa Yesus Cuma disebut- dia tidak berbuat dosa. Itu. Betul nggak kalau saya katakan Yesus disebut hakikatnya ilahi karena dia ada roh Allah di dalamnya? Yesus yang mana? Yesus yang ilahi. Iya, Memang Yesus dia yang manusia, Udah ini. nggak perlu lagi dibilang Yesus apa? Iya, Yesus yang manusia ini kan Bapak punya hakikat ilahi. Yesus yang manusia. Yang manusia. Dia bukan ilahi. Loh, jadi hakikat ilahinya di mana ketika Yesus jadi Rohnya yang manusia? kelihatan itu. Iya, Yesus punya roh yang ilahi kan. Roh itu roh Allah bukan? Ya Allah. Ya, itu roh Allah. Apa kekal dia mau udah. Iya, roh yang di dalam Yesus itu roh Allah bukan, Pak? roh Allah. Roh Allah. Paulus juga punya roh Allah, Pak. Kenapa Paulus nggak dituhankan? Di mana? Di berapa itu? Kita lihat. 1 Korintus 7 40. 1 Korintus 7 40. 7:40. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, Tetapi menurut 40. pendapatku, 40 ya? iya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal. Ia ini kan orang lain ya. Iya. Dan aku berpendapat Kalau bahwa dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah, tapi bukan roh Allah yang ini yang dimaksud oleh Yesus. ya berarti Paulus ada roh Allah nggak, Pak? Ya kita semua ada roh Allah, Terus? tapi bukan yang dimaksud oleh Yesus itu adalah roh yang hakiki ya, yang kalau roh Allah yang dimaksud ini adalah yang bisa hinggap di semua orang. Tapi kalau yang roh Allah itu yang hakiki ya dia cuma ada sama Allah, tapi Kembali dia bisa lagi. kemana-mana. Kembali lagi, Pak. Ketika Yesus punya roh Allah, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Padahal di dalamnya ada roh Allah. Kan tadi saya udah bilang manusianya memang dia Manusianya nggak tahu, Pak. Tapi ada roh Allah nih, gitu. Iya. Apa roh Allahnya nggak ngasih tahu Yesus, gitu? Ya dia memperlihatkan bahwa kemanusiaannya benar-benar manusia. Berarti roh Allahnya ketika di dalam Yesus nggak berguna atau gimana, Pak? Bukan nggak berguna. Kalau itu kan kita ini semua kaitan dengan dia, kenapa dia lapar? Oh dia ada roh Allah. Iya. Kenapa dia Nah, kalau roh kan tidak lapar, Pak. rohnya Iya. nggak lapar. Tapi kan Dia roh cuma itu yang mempengaruhi kesadaran kita. Iya, dia mempengaruhi kesadaran. Kalau roh Tapi roh Allah ini kan tahu hari kiamat. kalau roh Allah memang pasti tahu. Iya, Tapi kenapa roh dia Allah? menunjukkan bahwa manusianya itu ya manusia 100%. Iya, kenapa roh Allah yang mempengaruhi kesadaran kita tidak memberitahu Yesus bahwa dia tahu hari kiamat gitu. Ya kan itu dalam konteks dia menjelaskan bahwa dia sebagai manusia yang 100%. Sebagai manusia yang punya hakikat ilahi loh, Pak. Iya. Iya, kalau punya hakikat ilahi masa nggak tahu hari kiamat? Kita harus juga kaitkan kenapa dia bisa lapar kalau dia ada roh Allah. Ilahi kan nggak butuh lapar. Ilahi kan nggak lapar. Dia juga ilahi dia itu sebagai manusia kan dia nggak seperti ilahi yang hakiki ya. Jadi seperti apa? Tadi Bapak bilang hakiki, sekarang nggak hakiki gimana? Manusianya yang 100% manusia seperti kita. Iya, Lapar, tapi kan hakikinya Allah. Tidak lebih maha tahu seperti Allah Bapak setuju nggak roh Allah mempengaruhi kesadaran kita?
Ya mempengaruhi. Kalau mempengaruhi kan berarti harusnya Yesus tahu hari kiamat. Nanti kembali lagi saya bilang bahwa kalau dia mempengaruhi, dia tidak bisa lapar. Dia Kan tidak lapar sama roh Allah kan nggak ada hubungannya, Pak. Ya kalau Bapak bilang ada hakikinya seperti itu. Saya kan cuman bilangnya kan mempengaruhi kesadaran. Kalau kesadaran kan nggak ada urusan sama lapar, Pak. Kalau lapar kan urusan dengan fisik. Iya. Ya. Pengetahuan dengan apa berkaitan dengan itu fisik. Lapar. Pengetahuan kan nggak ada urusan sama fisik, Pak. Nggak ada urusan dong, Pak, pengetahuan sama fisik. Ya maksudnya gini, dia memperlihatkan bahwa dia benar-benar manusia, gitu kan? Benar-benar dia manusia ya. Tapi kan dia juga mengaku ada roh penuh Allah. keterbatasan. Betul. Penuh keterbatasan walaupun dia punya roh Allah. Jadi roh Allahnya tidak Kalau bisa dia- berbuat apa-apa ketika Yesus jadi manusia dong. Gimana coba? Berarti roh Allahnya tidak berguna apa-apa dong di dalam Yesus dong, karena tidak bisa mempengaruhi kesadaran Yesus. Kalau bilang tidak berguna, Ya kalau berguna kenapa nggak ngasih tahu Yesus kapan hari kiamat? ya itu kan satu, dia memperlihatkan dia sebagai manusia seutuhnya. Kedua, itu juga adalah rahasia kan? Rahasia daripada Allah. Allah pun Allah siapa? Allah yang mana? Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa itu kan yang tadi saya bilang. Berarti Allah Yesusnya tidak tahu. Namanya Allah Bapa itu terdiri dari Hologos dan Roh Kudus. Oke. Ya. Nah kan Yesus lagi jadi Hologos yang diutus nih. Kan Yesus bagian dari Bapa nih. Ya. Berarti kan Yesus ada roh Allah juga. Roh Allah ini roh Bapa bukan? Roh Allah ya roh Bapa, Roh Oke. Kudus itu. Oke. Berarti roh Bapa tidak memberitahu Yesus kapan hari kiamat. Ya, coba kita lihat Yesus bilang, Ya. yang tahu hanya Bapa. Iya. Ya dia bilang ya, coba. Bapak punya roh di dalam Yesus nih. Tunggu. Yang tahu hanya Bapa. Mm-mm. Nah, sekarang kita tanya, Bapak ngasih tahu nggak itu hari kiamat? Enggak. Kapan? Ke Sama Yesus. juga. Nah iya. Nah, Yesus bilang yang tahu hanya Bapa. Iya. Lah roh yang di dalam Yesus roh Sekarang Bapak kita bukan? tanya sama Bapak, ngomongnya, Bapak kasih tahu dong hari kiamat. Yang tahu cuma kamu. Berarti kalau begitu Yesus setara nggak dengan Bapak? Setar Yesus ilahi ya memang dia Setaranya di mana kalau Yesus nggak tahu banyak Bapak yang tahu? kan ini tentang kemanusiaan enggak setara. Selain manusia kan dia juga ilahi. Ilahinya setara tapi manusianya kan terbatas. Loh, berarti Yesus sendiri punya roh kan? Rohnya roh Bapak kan? Ya. Nah, berarti Yesus kalau Bapak ya tadi Roh Kudus ya. kalau Bapak tadi bilang Yesus bukan Bapak, berarti roh yang di dalam Yesus itu roh siapa? Tunggu tuh. Roh di dalam tuh coba jadi ini ya jadi. Enggak, Bapak bingung sendiri karena Nggak memang bingung. Bapak ya, pertanyaannya. kalau nggak bingung, Ya. berarti roh yang di dalam Yesus roh siapa? Roh Kudus, ya roh Bapa. Roh Bapa. Tapi Yesus bukan Bapa. Padahal rohnya roh Bapa. Iya, bukan Bapa. Beda kan? Bukan Bapa. Dia kan sendiri bilang Roh Kudus, Bapa, dan dia itu beda. Dia bilang. Beda pribadi. Beda pribadi ya. Kalau bilang pribadi ya. Tapi kalau ya saya bersyukur Bapak paham maksudnya pribadi yang bukan materi ya. Iya. Dalam arti. Saya udah paham makanya. Di dalam pribadi ini, oke, sebenarnya saya mau menghindar, takutnya saya diserang Bapak, materi nih maksudnya. Tapi saya bersyukur Bapak udah paham nih. Saya paham. Karena saya Bagus. paham, Enak, makanya jadi- kita berdiskusi, Nah, Pak. Enak saya mau. Kalau saya nggak paham, kita nggak nyambung. Kalau sebelum saya bilang Bapak nggak paham masalah pribadi ini, yang mau dikangkut dengan materi, wah kacau, saya setengah mati Iya. menjelaskan. Tapi ya saya lebih mudah untuk menjelaskan. Iya. Ya kalau Bapak sudah paham itu, di dalam hakikat Allah yang satu itu mempunyai 3 pribadi atau realita ya. Nah itu mereka itu selalu setiap mau melakukan apa tunggal. Mereka selalu melakukan itu operasinya atau Pengetahuannya satu per dua, Pak. apa? Pengetahuannya. Pengetahuan apa? Pengetahuannya. Jadi antara Bapak, Anak, dan Roh Kudus, pengetahuannya sama nggak? Ya sama. Memang ada dibilang bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Kalau gitu Yesus punya berapa kehendak, Pak? Ya Yesus punya kehendak
Bapak kalau mau lihat, kita lihat tadi kan saya kasih lihat di Yohanes 12 itu ayat 20 berapa itu. Bapak punya kehendak untuk ini, tapi Yesus bilang apa? Kan Yesus bilang hanya kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Berarti Yesus punya kehendak, Bapak punya kehendak. Selalu itu tunggal ya. Apa maksudnya tidak akan Nah, kenapa Yesus lari sendiri punya kehendak, bukan Nah, begitu. kehendaknya Yesus kan jikalau bisa cawan ini dilarukan daripadaku. Kehendaknya Yesus. Kehendak. Tapi kan tidak bisa, tetap satu. Berarti kehendak Bapa kan? Kehendak Bapa. Kehendak Yesus kan kalau bisa cawan ini Ya, dilalukan kalau mau daripadaku. gitu, lepas daripadaku kan. Berarti kehendak Bapa dengan kehendak Yesus kan beda, Pak. Bagaimana Bapak bisa bilang tunggal? Nah, dalam arti gini ya, pendapat ya, kehendak itu bisa dibilang pendapat ya. Gimana? Oke, bisa berbeda pendapat, tapi selalu eksekusinya tetap tunggal. Satu. Eksekusinya. Tapi kan kehendaknya beda, Pak. Saya nggak nanya eksekusinya, kehendaknya udah berbeda. Gitu. Ya, kalau kita bisa buktikan bahwa Yesus selalu bilang gitu kan, bukan kehendakku, Ya. tapi ini adalah kehendak Bapa. Iya, tapi Berarti kehendak ada- Yesus ada kan beda kehendak dengan yang kehendak berbeda, Bapa. ya. Iya. Itu Bagaimana ceritanya satu tunggal, satu Tuhan, satu hakiki, satu hakikat, tapi punya kehendak yang berbeda, Pak. Ya, kalau saya analogikan lagi diri, pikiran saya dengan ini kan sering beda, ini kan pikiran saya dengan apa? Keinginan. Keinginan saya sering berbeda dengan ini. Tapi kan, akhirnya kan satu keluar, begitu Iya. kan? Ya berarti ada pribadi yang punya keinginan atau kehendak yang berbeda dengan Bapak, gitu loh, Pak. Kehendaknya yang berbeda. Kehendak yang berbeda, tapi eksekusinya satu, tetap. Iya. Coba perhatikan ya. Eksekusinya boleh satu, Pak. Ambil keputusan, tetap kehendak Bapak. Berarti kan tidak setara. Karena ada yang diikuti harus kehendak Bapak, bukan kehendak Yesus, gitu. Tunggu. Ada Yesus punya kehendak, Bapa muliakanlah namamu. Itu Ya. itu kehendaknya Bapa Yesus kan. Bapak ikutin kehendaknya. Ya, aku akan mempermuliakan diriku. Kenapa harus minta dimuliakan gitu? Kalau Yesus sendiri sudah punya hakikat Tuhan. Ini Gitu. menggambarkan bahwa mereka itu sinergi. Kalau sinergi nggak mungkin dong Pak, Yesus minta jikalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku. Kalau sinergi, oke. Berarti gini, saya kembali lagi. Ketika Yesus sebelum turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati, Pak? Dia bilang dia datang untuk mati. Dia datang untuk mati. Berarti boleh nggak tindakan Yesus, Pak ya? Saya nggak nanya motivasinya. Tindakan Yesus untuk turun, untuk mati di atas kayu salib itu tindakan bunuh diri. Oh tidak. Tindakannya, Pak, bukan motivasinya. Hmm. Bisa nggak disebut tindakan bunuh diri? Nggak bisa kalau bunuh diri kan apa? Kenapa? Gimana? Tindakan bunuh diri. Yang saya tanya tindakannya, Pak, bukan motivasinya. Kalau Kristen kan pasti bilang motivasi Yesus untuk mati di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa manusia. Tapi tindakannya karena dia sudah tahu bahwa dia datang ke bumi untuk mati, berarti tindakan yang menghilangkan nyawanya sendiri adalah tindakan bunuh diri. Wah itu belum saya tunggu ya. Nah ini konteksnya saya bagus ya, pertanyaan yang bagus. Saya suka ini. Dia tahu dia mau mati. Iya. Sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Tahu kan? Tahu. Kan Motivasinya adalah untuk menebus dosa manusia. Tetapi tindakannya, perbuatannya untuk mati di atas kayu salib itu adalah perbuatan atau tindakan bunuh diri. Bisa nggak disebut begini? Dia sudah tahu bahwa dia mau mati, ya. Dan dia harus jalankan itu kematian itu. Nah, kalau namanya bunuh diri dihubungkan sama bunuh diri ya, dia melakukan sendiri. Dia akan melakukan Ya, sendiri. Yesus sebagai Tuhan udah tahu bahwa dia mau mati, dia melakukan sendiri. Nah, tapi yang melakukan kan bukan dia. Loh, Orang Bapak kalau mau mati bunuh diri di rel kereta api, yang bunuh Bapak kereta atau Bapak sendiri? ya kereta. Ya, keretanya, ya sama aja begitu, Pak. Yesus tahu bahwa dia akan mati dibunuh tentara Romawi. Tapi kan tindakannya dia bunuh diri. Dia udah tahu, kalau saya ke rel kereta,
saya menghadang kereta, saya tahu saya bakal mati oleh kereta. Tapi tindakan saya yang berdiri di atas rel kereta api, itu bisa nggak disebut tindakan bunuh diri? Iya, ini memang pertanyaan yang cukup baik ini pertanyaannya. Ini definisi daripada bunuh diri kan dia membunuh diri sendiri. Makanya tadi saya bilang saya tidak mempertanyakan motivasinya, Pak. Bukan. Kalau Jepang itu kan harakiri itu kan bunuh diri kan. Ya. Itu yang sebenarnya hakiki daripada. Saya nggak nanya motivasinya, Pak. Kalau orang Jepang bunuh diri karena dia malu, gitu. Itu namanya bunuh diri. Iya, dia saya sendiri kan, yang. Tapi kan saya nggak nanya motivasinya. Itu bukan, itu juga bukan motivasi. Harakiri itu memang sejatinya bunuh diri. Motivasinya karena malu misalnya. Ya, malu. Ya. Tetapi tindakan orang Jepang itu menusukkan pedang ke dalam perutnya, dia tahu dia bakal mati, dia tetap tusuk. Itu kan tindakan bunuh diri. Yesus tahu kalau dia turun ke bumi dia bakal disalib sama tentara Romawi. Ya jadi gini, istilah bunuh diri itu kan sebenarnya sejati daripada bunuh diri ya. Dia membunuh dirinya sendiri kan, itu sejatinya ya. Tapi kan caranya. Tapi akhirnya meluas menjadi namanya tahu-tahu ada kereta kamu berdiri, kamu udah bunuh diri. Iya. Nah, itu seperti itu kan. Iya, kalau saya berdiri di atas rel kereta api, saya tahu jam berapa kereta itu akan lewat. Saya berdiri di depan rel kereta api, saya tahu kalau saya ditabrak kereta api, saya akan mati. Nah, itu juga dibilang tindakan bunuh diri. Iya. Nah, Yesus tapi sejatinya sebenarnya sejati yang bunuh diri adalah kita melakukan sendiri. Tidak harus, Pak. Tidak harus. Kan bisa menggunakan kereta api, bisa menggunakan terjun ke jurang, bisa menggunakan mobil bus di jalan tol misalnya. Ya, memang itu. Ya, definisi itu memang luas akhirnya jadinya. Dengan minum racun misalnya. Atau dengan disuntik. Tapi kan Yesus tahu bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Nah, iya. Bisa nggak saya sebut tindakan Yesus itu tindakan bunuh diri? Nah, kalau diartikan secara luas ya seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau secara spesifik apa yang seperti saya bilang. Iya. Berarti kan bisa saya sebut tindakannya. Saya nggak mempertanyakan motivasinya. Tindakannya Yesus disebut bunuh diri. Secara luas ya. Secara luas. Tapi secara spesifik sejatinya bukan itu. Bagaimana ceritanya, Pak? Konsep orang menebus dosa dengan bunuh diri. Bunuh diri dalam Kristen dosa nggak? Bunuhnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu Pak Dondi mengambil istilah bahwa ini yang bunuh diri secara luas. Iya, tapi kan berarti tindakannya kan memvalidasi atau membenarkan tindakan bunuh diri itu untuk menebus dosa kita gitu loh. Ya. Gitu. Motivasi ya? Bukan, maksudnya tindakannya menggunakan tindakan bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Tindakannya itu kan berarti kan melanggar ajaran agama sendiri di dalam Bible. Di dalam Bible kan nggak boleh bunuh diri, Pak. Apapun motivasinya. Ya, bunuh diri udah nggak boleh. Iya. Nah kalau gitu Yesus mengajarkan sesuatu yang nggak boleh di dalam Bible gimana? Nah itu nanti ceritanya lain lagi, Pak. Lainnya gimana? Gini, kalau dia melakukan itu karena kalau menurut Bible ya, dia bukan melakukan, dia memang harus berhadapan dengan orang-orang berdosa yang akan membunuh dia kan. Iya, berarti dia tahu kan bakal dibunuh kan. Iya, dia akan dibunuh. Kenapa kalau dia tahu Pak bakal mati di atas kayu salib, kenapa dia juga harus di Taman Getsemani ngumpet? Jadi kalau menurut saya ini adalah simbolis aja ya. Simbolis apa? Simbolis dalam bicara soal mati. Saya mati itu dalam arti Kristen kan ada berapa kan? Mati tubuh. Enggak lah, kita nggak usah bahas itu lah. Terlalu jauh itu mah, terlalu jauh. Sampai ke mati dalam arti sebenarnya manusia itu yang menderita sebenarnya itu manusia. Yang mengalami sebenarnya itu ini secara simbolis kan. Oke. Itu kan pahamnya Kristen kan begini, Pak. Karena manusia sudah berdosa dan manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan harus menyerahkan anak yang tunggal, dalam ini kiasan. Saya juga tahu Pak itu kiasan, Pak. Bahwa artinya Yesus harus bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Kan gitu dong. Tindakannya yang saya tanya, bukan motivasinya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau iblis tidak membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi, bakal terjadi penyalipan nggak, Pak?
Kalau iblis tidak membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi dengan harga 30 keping perak, bakal ada penyalipan nggak, Pak? tetap akan ada. Tetap. Dia bilang kan dia memang akan disalib. Mau itu dengan cara apapun dia akan mati. Oke. Gitu kan. Itu perkataan Yesus sendiri kan. Oke. Berarti iblis yang membisiki Yudas supaya memberikan Yesus kepada imam Yahudi, supaya bisa dikasih kepada Pontius Pilatus, supaya Pilatus bisa memerintahkan tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Berarti iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, tentara Romawi ini buat Pak Robert berjasa apa berdosa? Tunggu, sebelumnya waktu Yesus menceritakan bahwa dia akan kronologisnya akan begini-begini sampai mati dia kesalib. Itu kan dia dihalangi sama Petrus. Petrus bilang, Iya. semoga tidak terjadi apa yang kau sampaikan. Petrus disebut apa? Dia Iblis. iblis kau kayak gitu. Memang iblis tidak mau Yesus itu disalib. Iblis tidak mau Yesus salib. Dia tidak mau kan. Kalau tidak mau, kenapa iblis membisiki Yudas, Pak? Kan maksudnya iblis itu untuk mempengaruhi bukan untuk disalib. Untuk apa? Dirajam kan. Hah? Ya mau dirajam kan, yang penting Yesus mati dan bangkit gitu. Ya itu, itunya pokoknya iblis minta supaya kalau bukan. Iblis menginginkan Yesus jangan mati. Loh, kalau menginginkan Yesus jangan mati, kenapa iblis membisiki Yudas untuk menyerahkan pada imam Yahudi? Ya dengan maksudnya dia hanya ditangkap, nggak untuk hanya untuk ditangkap bukan untuk dimatikan. Kan Yesus bilang, iblis kau adalah batu sandungan buat kau. Iblis maunya Yesus jangan mati. Sebab iblis sudah tahu. Kalau iblis tidak mau Yesus mati, kenapa iblis nyuruh Yesus terjun dari bait suci, Pak? Dia kan mencoba. Itu lain lagi konteks. Enggak, ini kan tadi Bapak bilang iblis tidak mau Yesus mati. Kenapa mencobai Yesus untuk terjun dari atas bait suci? Itu konteksnya berbeda, Pak. Ini dia Bukan. dalam Saya mempertanyakan gini. Ya. Bapak tadi bilang iblis tidak mau Yesus mati. Kenapa iblis mencoba Yesus untuk terjun dari atas bait suci? Gini, jadi bukan itu aja. Waktu di Matius 16 itu kan, waktu Yesus sedang menjelaskan bahwa dia akan terjadi sampai matinya, itu kan dihalangi oleh Petrus. Saya berkesimpulan bahwa dia bilang, iblis kau tidak tahu rencana Allah kan gitu. Rencana Allah, Pak ya? Rencana Allah. Rencana apa? Saya udah baca juga, saya catat makanya. Bapak bilang rencana Allah. Oke, terus? Kau tidak tahu rencana Allah kalau nggak salah. Atau keinginan Allah ya. Ya. Kau tidak tahu keinginan Allah bahwa dia harus begini. Engkau adalah menjadi batu sandungan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu keinginan siapa, Pak?